Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah hari Minggu nih, berarti ini saatnya Kak Riko Dan juga Kak Elvi. untuk mengajak adik-adik kembali melihat penampilan calon dai dan daiyah kita yang sangat luar biasa hari ini. Dimana lagi kalau bukan di program Akademi Dai Cilik. Ya Kak Elvi, hari ini kita sudah memasuki grup ke-7 di Akademi Dai Cilik 2015 ya. Dan sepertinya hari ini ada yang spesial Kak Elvi, karena seperti hari ini pertama kalinya kita akan menampilkan finalis yang termuda nih ya. Dan bukan hanya satu orang, Ya. tapi Dua orang. Nah pasti adik-adik nanti akan penasaran seperti apa penampilan yang finalis termuda itu ya Kak Elvi. Nanti kita akan tampilkan seluruh finalis yang akan tampil hari ini, ada 5 peserta ya. Iya, 5 peserta kita ya yang nanti akan terus berlomba untuk menuju tahap selanjutnya. Benar sekali. Dan ini dia pemirsa 5 orang Dai Cilik TVRI Riau Kepri. Oke, terima kasih adik-adik, bisa siap-siap dulu sekarang ya. Nah, udah Oke, Kak kelihatan Elvi. ya, ada Ya, yang imut. ada yang imut kecil ya hari ini ya. Kecil. Masih TK loh Kak Elvi Masih katanya. TK, 2 orang lagi. 2 orang ya, nanti kita akan lihat penampilannya. Nah itu dia peserta yang akan tampil hari ini adik-adik. Kita sapa dulu Dewan Juri kita yang akan memberikan komentar dan juga nasihat-nasihat yang bisa memperbaiki penampilan dari adik-adik kita hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama. Assalamualaikum Ustaz Syahrul. Setelah 1 minggu meninggalkan kita ya, kita tanya dulu nih, Kembali apa lagi ya. kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Minggu kemarin nonton gak Ustaz? Oh tentu selalu. Insya Allah masih di dalam pantauan. Walaupun bisa secara streaming online insya Allah. Bisa aja. Oke kalau nggak datang tetap ya, lihat-lihat Tetap. terus yang tampil di Insya Akademi Allah. Dai Cilik. Karena luar biasa sekali. Adik-adik kita ini memang luar biasa sekali. Ustaz ada pantun ya. Wow, buka pantun, silakan Ustaz. Apa tanda orang beriman? Elok budi lagi perbuatan. Apa tanda ADC jadi tauladan? Isi tausiah jadi panutan, insya Allah. Insya Allah ya, semoga Itulah yang adik-adik- luar biasa dari ADC Ya. ini, bukan hanya tontonan, insya Allah akan menjadi tuntunan bagi kita semua. Iya, bukan hanya Insya menghibur tapi juga bermanfaat ya Ustadz ya. Allah. Pastinya Nah insya Ustadz Allah. Syahrul, ini kita sudah masuki grup ke-7 di Akademi Dai Cilik 2015. Kemarin kita sudah sempat tanyain ya kriteria Iya. pemenangnya 2015 seperti apa sih. Nah sekarang saya mau tanya nih Ustadz, Iya. sejauh ini sudah 7 masuk ke grup ke-7. Apa Iya. sih yang belum kelihatan dari kriteria yang sudah disampaikan di episode-episode sebelumnya Ustadz? Ya mungkin belum dilihat dari adik-adik yang bisa jadi perubahan nanti ke Iya, depannya. yang belum terlihat mungkin jam terbangnya saja yang belum banyak. Jam terbang, Jam oke. terbangnya. Terbang sana, dosen terbang sini kan. Kalau adik-adik ini nanti di rumahnya sering ngisi tausiah, di sekolahnya ngisi tausiah, insya Allah kalau udah banyak jam terbangnya, udah jadi dosen luar biasa atau dai cilik luar biasa nanti. Insya Allah. Oke, nanti Begitu, tinggal ya. diperbanyak aja Diperbanyak lagi ya Ustadz ya. saja, insya Allah. Penampilan-penampilan pasti akan lebih luar biasa lagi nanti Betul sekali. kualitasnya. insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syahrul dan kita Sama-sama. juga akan menyapa Dewan Juri kita yang kedua, ada Kak Abdul Hafiz. Assalamualaikum Kak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hafiz tadi sudah lihat penampilan kelima peserta adik-adik kita ini, bagaimana nih Kak? Harapan Kak Hafiz kepada adik-adik kita ini? Ya harapannya tampilkan yang terbaik dari adik-adik yang punya yang adik miliki. Tampilkan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan dengan usaha adik selama ini tidak mengecewakan adik sendiri dan juga orang tua gitu. Oke gitu ya, jadi adik-adik pesannya satu, harus menampilkan yang terbaik. Usahakan lakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik Kak Elvi. Oke. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Dan Dewan Juri kita yang berikutnya pasti yang paling cantik dong setiap minggunya. Ada Langsung kita siapa sapa. sih? Ini dia Kak Mila Aziza. Assalamualaikum Kak Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mila, ini Kak Ya. Mila kan tadi salah satu yang juga mengarahkan adik-adik yang akan tampil hari ini ya. Dan Ya. hari ini kan di grup ke-7 ada yang paling termuda nih Ya, di betul sepanjang sekali. ADC sejauh ini ya. Nah, bagaimana ada perbedaan nggak Kak Mila untuk mengarahkan yang masih kecil dengan yang mungkin sudah SD-nya kelas 3, kelas 4 seperti itu? Oke, sangat berbeda sekali Kak Riko. Apa bedanya? Kalau biasanya ketika yang besar-besar ya, yang SD semuanya, itu kita mungkin memang agak lebih mudah mengarahkannya ketika misalnya latihan. Tapi ketika ada adik-adik yang kecil dan imut, memang sedikit perlu usaha yang lebih ya dari kita. Tetapi satu hal yang sangat Kak Mila suka, mereka sangat menghibur karena buat
tersenyum terus. Tersenyum. Oh, makanya status BBM-nya Kamila latihan jadi ibu gitu Oh kan. gitu. Ada yang baca rupanya. Yang penting semangat dan juga kemampuan mereka itu pastinya sama-sama luar biasa semuanya Kak Mila. insya Tidak Allah. terbatas oleh umur tadi ya. Baik. Baik, terima kasih Kak Mila. Dan itu dia 3 dewan juri kita yang akan memberikan penilaian dan juga masukan-masukan yang positif untuk adik-adik kita. Dan sesaat lagi kita akan tampilkan peserta pertama di Akademi Dai Cilik 2015 untuk grup ke-7 ini ya Kak Elvi jadi ya. pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Akademi Dai Cilik. Enaknya nggak berhenti Mas Doren. Kembali lagi di Akademi Dai Cilik. Dan pemirsa, ini saatnya kita mempersiapkan diri, tenaga, pikiran, doa, waktu. Semuanya disiapin semuanya gitu ya. Karena kita akan langsung menyaksikan penampilan pertama yang mungkin saja bisa menjadi penampil terbaik hari ini ya. Iya. Semuanya berpeluang yang sama ya Kak Elvi ya. Kalau gitu langsung saja Ya. kita panggilkan. Ini dia Muhammad Rizky Habibi. Dari SDIT Al-Azhar Pekanbaru. Yang mana dia? Ijo-ijo Kak Elvi. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam. Semangat hari ini? Semangat. 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 Semangat hari ini semangat. Semangat. Ya, itu mungkin cara semangatnya ala Habibi gitu ya. Berbeda ya. Oke. Habibi apa kabar? Baik. Baik. Oke, Oke. asik, asik. Sebenarnya Kak Riko sudah bisa melihat Karakternya. seperti apa karakternya Kalau di gitu Terawang coba gitu ya. Kak Elvi tanya, bagaimana pendapat Habibi tentang pemanasan global saat ini? Wah, Kak Elvi berat banget pertanyaannya. Langsung nggak bisa satu kata, langsung nggak bisa satu kata. Langsung banyak ya. Benar. Habibi gimana persiapannya untuk tampil hari ini? Jadi penampil pertama loh hari ini. Banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan Kak Elvi. Kak Riko harus bisik-bisik aja ngomongnya ya. Siang atau malam? Oke, Habibi deg-degan? Enggak, mungkin itu memang gayanya mungkin Habibi itu ya gayanya kali ya. Habibi. Oke, Habibi tausiahnya hari ini tentang apa? Kesuksesan. Kesuksesan. Kayak ini bisa menjadi ciri khas dari Habibi. Udah deh daripada kita bisik-bisik ya Kak Elvi ya. Langsung aja kita saksikan ini dia tausiah dari Muhammad Rizky Habibi. Jawablah salam keagamaan kita. Salam yang tak akan luntur karena hujan, yang tak akan meleleh karena matahari. Karena salam itu tepat di sini, di sanubari muslim sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ustadz dan ustazah, dan tak lupa pula yang saya sayangi dan saya cintai, pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun engkau berada. Kerawa-rawa mencari belut. Bang Bibi boleh lanjut? Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukodimah. Langsung saja saya memberi judul pidato saya yang berjudul Kesuksesan. Teman-teman pernah nonton Upin Ipin yang episode Cita-Citaku enggak? Ya pastinya pernah dong. Kita lihat Ihsan yang ingin menjadi koki yang terkenal, Fizi yang ingin menjadi seorang tukang pungut sampah, dan tak kalah pula Upin dan Ipin yang ingin menjadi astronot dan pembuat roket. Kita tentunya memiliki cita-cita, bukan? Walaupun cita-cita itu hanya terpendam di dalam hati. Ada kita yang ingin menjadi dokter, ada kita yang ingin menjadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Kesuksesan, apapun itu, telah ditakdirkan untuk setiap orang. Tapi kebanyakan orang mencari takdir itu datang dengan sendirinya. Ingatlah, takdir tidak akan datang dengan sendirinya.
takdir harus dijemput dan dicari. Mau jadi pintar, ya belajar. Mana ada orang yang malas belajar bisa jadi pintar. Mau jadi orang kaya, ya bekerja. Mana ada orang yang malas bekerja bisa jadi kaya. Mau masuk surga, ya rajin sholat, rajin ngaji, taat orang tua dan guru. Itulah salah satu hikmah mengapa Allah menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna. Karena kesempurnaan itu diperlukan untuk mencari takdir kesuksesan. Sangat tidak wajar makhluk yang diciptakan paling sempurna kian jatuh dalam kebodohan, kian jatuh dalam kesedihan, frustasi dan kecewa. Pepatah Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha wa'lam annas safinata lan tajriya alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, tetapi engkau tidak menuju jalan kesuksesan. Sungguh kapal laut tidak berlayar di daratan. Jalan-jalan ke Arab Saudi hingga sebentar ke kota Turki. Sungguh beruntung TVRI ini dapat bertemu Abang Habibie. Pagi-pagi pergi mengaji sambil berjalan. Bang Bibi ulangi sekali lagi, jawab salam janganlah bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Muhammad Rizky Habibie. Iya, Kak Elvi panggilannya Bang Bibi. Bang Bibi, Tapi ternyata kirain tausiahnya bakal bisik-bisik juga, ternyata enggak loh Kak Elvi ya. Memang ya, setiap orang tuh ada kekhasannya Ya, masing-masing. sebelum abis before after gitu ya Kak Elvi. Kalau sebelumnya bisik-bisik, kalau tausiahnya langsung deh Pantang. semangat ya. Oke, Habibie udah tampil luar biasa, kita langsung tanya komentarnya Dewan Juri untuk hari ini. Silakan yang pertama Ustadz Syahrul, tapi jangan bisik-bisik ya Ustadz ya. Iya, iya Bang Bibi. Apa kabar Bang Bibi? Alhamdulillah. Balik lagi. Iya Bang Bibi. Bang Bibi cerita tentang kesuksesan ya. Insya Allah semua kita akan jadi sukses. Tapi suksesnya jangan hanya di dunia ya Bang Bibi ya. Suksesnya selain di dunia di apa? Akhirat. Di akhirat. Apa doanya biasanya biar sukses dunia akhirat? Doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil Oh luar biasa semuanya pandai semuanya kan. Insya Allah yang penting kita amalkan. Itu ya Bang Bibi ya. Saya lihat dari penampilan sudah luar biasa bagus. Mungkin dikembangkan nanti jangan di tepi sini terus ya Bang Bibi, kasihan nanti di sana lari jalannya biar lebih aktif. Ya, nanti kalau untuk ke depannya insya Allah. Tapi dari sisi penyampaian sudah baik dan sudah ada menarik untuk didengarkan insya Allah. Demikian mungkin Kak Abror. Kak Riko sama Kak. Kayaknya ada yang kangen Oke. tuh Kak Abror nih ya. Kita sering ketukar ya Abror dan Kak Riko. Oke, nggak apa-apa sih Ustadz. Baik. Yang penting wajahnya jangan sampai ketukar ya Kak Ustadz. Kak Ustadz lagi. Oke, itu tanya masih muda ya Ustadz ya. Itu dia komentar dari Ustadz Syahrul dan kita lanjutkan komentar Kak Hafiz. Kalau ini nggak ketukar dong. Benar. Silakan Kak Hafiz. Assalamualaikum Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustadz pengen mengkritik ini tentang bagaimana tausiah Habibie yang barusan. Ustadz kakak lihat Habibie itu banyak lihat ke bawah. Itu kenapa? Ada orang yang di bawah gitu ya. Ada uang jatuh. Ustadz sarankan kalau kita tausiah itu sangat dianjurkan untuk melihat kepada penonton. Jangan melihat ke tempat yang nggak ada orangnya. Nah ya, kita harus kalau tausiah itu lihat kepada orang, penonton, itu lebih menarik gitu, lebih merasuk ke hati orang itu. Seolah-olah kita tuh menyampaikan, memang benar-benar menyampaikan ke hati-hati, gitu, dari hati ke hati seperti itu. Kemudian kelebihan dari adik Habibie ini, ujung kata-katanya itu hampir-hampir mirip gitu. Seperti puisi atau apa gitu ya, seperti syair bagus gitu ya. Ini harus dipertahankan, dipertahankan, kemudian yang tadi itu diperbaiki lagi. Oke, itu aja mungkin dari kakak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Tinggal kasih, Kak Hafiz. dilihat lagi audiensnya ya. Ini lebih ke penguasaan panggung Iya, ya, Kak tapi Riko, diksi atau pemilihan katanya Habibie, katanya Kak Hafiz tuh bagus Nomor banget 1. ya. Oke, selanjutnya kita dengarkan komentar dari Kamila. Silakan Kamila. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kakak ketawa terus loh. Kenapa? Karena teringat Kak Hafiz tadi nanya judul. Itu tahu kenapa? Karena saking terpananya mungkin sama Habibi. Pidatonya oke banget ya. Oke, Habibi tadi bacaan hadisnya mantap. Kemudian tatapan matanya. Nah itu tadi ya. Usahakan jangan menatap ke bawah ya. Mungkin mau lihat ya. Kira-kira sepatu Ustaz berapa harganya? Bukan hanya melihat tapi naksir harga gitu ya Kamila ya. Sekalian. Itu. Ya jadi lihat penontonnya. Supaya nanti seperti kata Kak Hafiz menyampaikan dari hati ke hati. Tapi dari keseluruhan mukodimah, hadis, kemudian interaksinya, intonasinya itu oke banget. Oke, terima kasih Kak Mila, berarti aman ya, tapi jangan cepat berpuas diri ya Bang Bibi ya. Bang Bibi. Lebih semangat lagi penampilan berikutnya. Kasih tepuk tangan dulu untuk penampilan Muhammad Rizky Habibi. Tos dulu dong Bang Bibi. Oke, thank you. Ya. Oke, udah dibuka dengan penampilan yang khas juga nih dari Bang Bibi. Kita Dari Bang lihat Bibi. dari Bang Bibi. Harus bisik-bisik Harus gitu ya. bisik-bisik ya, Nah ini yang berikutnya khasnya. bisik-bisik juga nggak ya? Langsung aja kita panggilin ya Kak Elvi ya. Ini dia Mega Zahara. Bukan ya? Bukan. Dari siapa? Oh kita ini yang kita simpen tadi ya. Dia simpen ya. Ada siapa ya? Ada Aziati Aziati Feriza Gaisani dari TKLHK. Wah. Sini. Ini ya paling kecil gitu ya Elvi ya. Benar. Panggilannya Azia. Azia ya. Azia. Assalamualaikum Azia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azia umur berapa? 5 tahun. 5 tahun Kak tahun. Elvi. Lihat tuh pendukungnya. Lihat tuh pendukungnya banyak. Pendukungnya Azia pasti bisa. Warna-warni ya. Warna-warni. Azia datang ke sini sama siapa aja? Umi dan adek dan abi. Wah, keluarga dukung semua Azia. Azia deg-degan nggak tampil hari ini? Iya. Kelihatan kok, nggak usah ditanya sih sebenarnya. Kalau gitu kita tanya nih, udah siap untuk tampil? Sudah. Tausiahnya tentang apa Azia? Wanita soleha. Wanita soleha. 5 tahun bahasnya wanita soleha. Tuh Kak Elvi, bahasnya wanita soleha. Kira-kira bagaimana ya perspektif wanita soleha di hadapan Azia? Langsung Iya, saja. dari ini perspektif anak umur 5 umur 5 tahun tahun. ya. Langsung aja kita saksikan, ini dia penampilan dari Aziati Feriza Gaisani. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah dia wanita soleha yang menghiasi dunia, itulah dia wanita soleha yang menghiasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Dewan juri yang Zia hormati, teman-teman yang Zia sayangi, serta para hadirin semua, pemirsa TVRI Rio Kepri dimanapun Anda berada. Baiklah, pada
Pada kesempatan ini, Zia akan menyampaikan tausiah yang berjudul Wanita Solehah. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini adalah perhiasan. Maksudnya bahwa dalam kehidupan di dunia ini banyak diisi dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan bagi manusia. Namun, dari sekian banyak hal yang menarik dan menyenangkan itu, tidak ada yang lebih menarik dibandingkan dengan wanita solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu matiha al-mar'atu solihah." Artinya, dunia ini adalah perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baik hiasannya adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Hadirin yang dirahmati Allah, wanita solehah adalah idaman bagi setiap orang, harta yang berharga, dan sebaik-baik hiasan. Alangkah indahnya jika setiap muslimah bisa menjadi wanita solehah. Oleh karena itu, setiap muslimah hendaknya bersegera untuk memperbaiki diri dan akhlaknya agar bisa menjadi wanita solehah. Ciri-ciri wanita solehah antara lain: yang pertama, wanita solehah adalah wanita yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb-Nya dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya, serta Islam pedoman hidupnya. Yang kedua, wanita solehah selalu menjaga salat 5 waktu. Yang ketiga, wanita solehah selalu senang menjaga hijabnya. Teman-teman, mau tahu nggak ciri-ciri wanita solehah yang keempat? Mau. Baiklah, ciri-ciri wanita solehah yang keempat: wanita solehah tidak boleh berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang wanita itu berkhalwat dengan seorang lelaki kecuali setan pihak ketiganya." Ingat, kecantikan akan pudar dimakan usia, harta bisa musnah seketika, tetapi ketaatan beragama tidak akan hilang selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Dewan Juri yang bijaksana, teman-teman yang Zia sayangi, hanya inilah yang bisa Zia sampaikan. Semoga bermanfaat. Buah durian dalamnya putih. Cukup sekian, terima kasih. Mangan kupat lahu bakmi. Melau lepat, please forgive me. Ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia penampilan dari Zia ya, dengan wanita soleh ya. Kalau Kak Elvi perhatikan, tadi Elvi lihat ya penontonnya pada diam, takjub, senyap, serius banget memperhatikan. Benar-benar memperhatikan ya. Iyalah Kak Elvi, cantik begini, terus pintar dan masih 5 tahun lagi. Ngomongnya udah ngomongin wanita soleha. Ingat, wanita soleha. Ingat ya, ciri-cirinya tadi udah disebutin ya. Mau tau nggak yang keempat? Udah 4, 3 segala macam. Iya, Kak Elvi udah masuk ciri-cirinya belum? Makanya lagi berusaha tetap konsisten nih Kak Rifa. Oke deh, itu dia Zia sudah tampil dengan baik. Kak Elvi, langsung saja kita dengarkan komentar dari Dewan Juri kira-kira seperti apa ya. Kali ini langsung saja kita dengar komentar dari Kak Hafiz. Silahkan Kak Hafiz. Assalamualaikum Azizati. Siapa namanya? Azayati ya. Kak Hafiz itu pendukungnya tepat di belakang Kak Hafiz. Iya, hati-hati loh Kak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Izat ini luar biasa ya, kecil-kecil tapi pembahasannya luar biasa gitu.
udah membahas tentang hal-hal yang untuk semua orang, semua mencakup gitu ya. Mudah-mudahan dengan tausiah Izati ini membuka hati-hati muslimah untuk menjadi muslimah yang solehah. Masukan buat Aziati, mungkin yang harus Aziati perbaiki mungkin gerakannya. Kakak lihat tadi itu gerakannya maju mundur gitu. Tapi ya. cantik kan Kak Hafiz, maju mundur cantik loh ya. Iya, udah cantiknya udah. Jadi maju mundur cantik nggak usah, udah ada, dia udah cantik gitu ya. Perlu mungkin ke kanan, ke kiri gitu ya. Jangan satu tempat terus ke kiri mundur, maju mundur gitu ya. Itu penguasaan panggungnya itu mesti. Kalau isinya udah bagus ya, cara penyampaiannya bagus, itu dipertahankan. Mudah-mudahan Iziati, Zia, Kak Hafiz. Astagfirullah. Aziati menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan dengan tausiah ini badan kecil tapi bermutu ya, berisi gitu. Mudah-mudahan sukses selalu buat Aziati. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Ntar Zia latihan sama Kak Elvi, Kak Riko ya biar nggak maju mundur aja ya. Kita ajari koreonya nanti ya Kak Elvi ya. Tadi Kak Elvi lihat Azia ini sudah latihan di belakang tuh. Terus sama-sama bawa pendukungnya untuk latihan koreografi ya. Jadi besok-besok akan ditambah lagi gerakannya Kak Hafiz. Ditunggu ya. Baik, komentar berikutnya dari siapa Kak Elvi? Ya, biasanya sih Dewan Juri 1 ini lebih concern kepada ayat Al-Quran, hadis. Kita tanya lagi nih, apa nih komentar dari Kak Mila? Silakan Kak Mila. Assalamualaikum Aziati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan lengkap banget. Lengkap kan sampai wabarakatuh. Kak Riko coba deh Kak Riko sapa Aziati. Assalamualaikum Zia. Nah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pahalanya lengkap Kak Mila. Kak Mila jangan suruh Kak Elvi lagi ya. Ntar dapat piring cantik 3 kali ya. Biasanya saran untuk kontestan, sekarang saran untuk Kak Riko kalau mau nyapa Aziati. Harus lengkap juga ya? Bukan, lebih baik jongkok atau duduk. Oke ya, Aziati ini luar biasa. Kakak panggil Zia boleh? Boleh? Boleh, Anggu. Kalem banget ya. Pelafalannya oke banget ya. Tadi wanita solehah, terus mataun ya. Sangat bagus sekali. Siapa yang ngajarin? Loh, kok Kak Elvi? Siapa? Umi Nisa dan Umi. Umi Nisa, mana Umi Nisa? Oh, ada di belakang ya. Keren. Terus dari intonasinya juga sebenarnya udah dapet. Ngerti nggak ya intonasi itu apa? Iya, nanti kita jelaskan. Nanti tanya sama Umi Nisa ya, apa itu intonasi. Terus dari segi geraknya sebenarnya udah oke juga ya, mungkin karena agak sulit. Ya nggak apa-apa. Tapi coba lihat kakaknya. Aziati udah keren banget. Coba senyum. Senyum. Zia. Lagi gugup. Oke, cukup itu aja Kak Riko. Oke, terima kasih Kak Mila. Kak Hafiz sudah, Kak Mila sudah, langsung aja kita dengarkan komentar dari Ustadz Syahrul. Tapi pantun dulu boleh nggak sih Ustadz? Buah semangka, buah mengkudu, buat Zia, tepuk tangannya dulu. Iya, Zia ya, Zia luar biasa ya. Ini memang anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita mampu memberikan tausiah ketika masih dalam umur yang masih sangat muda. Ini yang harus dipertahankan sehingga nanti Zia sampai dewasanya. Betul ya Zia ya? Zia nanti cita-citakan, apa cita-citanya Zia? Dokter. Oh luar biasa, seorang dokter muslimah nanti akan lahir dari Akademi Dai Cilik, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syahrul. Wow, luar biasa sekali ya. Zia tadi itu sudah bagus banget. Nanti yang perlu ditanya-tanya gimana penguasaan panggungnya ya sama Umi Nisanya. Iya, belajar lagi sama Umi. Tapi dilihat-lihat ya, ini maskotnya RWH dengan Zia nggak beda jauh deh ukurannya. Semoga ntar jadi maskot ADC ya. Oke, itu dia penampilan dari Aziati Feriza Gaisani. Tepuk tangan dulu untuk Zia. Terima kasih Zia. Ya.
Wah, itu tadi yang sudah Kariko kita harus bilang. ekstra nunduk gitu ya Betul. dibanding adik-adik yang lainnya ya. Itu penampilan spesial nggak masalah ya. Oke, Kariko itu ya. dia penampilan Zia yang imut-imut tapi tausiahnya juga luar biasa tentang wanita soleha tadi ya Kak Elvi ya. Anak kecil loh, umur 5 tahun Iya ya. benar banget. Dan berikutnya juga tidak kalah luar biasa. Langsung saja kita panggilkan ini dia Mega Zahara. Yap, dari SDN 31 Tarai Bangun. Silahkan. Assalamualaikum Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Kak Riko dengar dari suaranya ini semangat ini ya. Semangat ya. Kelas berapa Mega? Kelas 5. Kelas 5. Kelas lima. Suaranya juga udah bulat ya Kak Elvi ya? Dan udah gak takut-takut lagi. Gimana? Udah sering tampil ngasih tausiah atau gimana Mega? Sudah ya? Berarti Oke. jam terbangnya udah ada nih Kak Riko. Iya lebih rileks dong untuk tampil hari ini ya. Mega hari ini tausiahnya tentang apa? Yang berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Orang tuanya datang atau bawa pendukung hari ini? Mana pendukungnya Mega? Wow, di sebelah sana ya pendukungnya Mega. Oke, berbakti kepada orang tua ini sangat penting sekali Kak Tema Elvi yang ya. gak pernah habis dimakan waktu. Tapi tetap harus kita simak karena ini sangat penting sekali Kak Bener. Elvi karena berbakti kepada orang tua. Langsung saja kita saksikan ini dia tausiah dari Mega Zahara. Angin bertiup dari utara, hendak menuju ke selatan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah dewasa gitu ya, Kak. wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para juri yang arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, serta yang saya muliakan pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Adapun judul tausiah saya kali ini adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Coba kita renungkan. Pertama kali kita tumbuh di dalam rahim ibu kita. Mulai dari segumpal darah menjadi sekepal daging dan terus tumbuh menjadi janin manusia. Selama itu ibu kita mengandung dalam 9 bulan lebih. Selama itu ibu kita mengalami keadaan yang amat dahsyat. Seperti mual-mual, muntah-muntah, susah makan, susah tidur, hingga perjuangan antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Inilah yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita lahir di dunia ini, orang tua kita sangat menyayangi kita. Mereka rela bekerja dari pagi sampai malam hingga pagi lagi semata-mata hanya ingin kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, serta
berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dengan segala pengorbanan orang tua kita kepada kita, lalu masih pantaskah kita memperlakukan orang tua kita dengan tidak baik? Pantas atau tidak? Tidak. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong karena mentang-mentang kita telah menjadi seorang pejabat, sedangkan orang tua kita masih saja menjadi seorang petani. Karena sesungguhnya kita bisa menjadi seperti ini berkat doa dan perjuangan orang tua kita yang tiada hentinya. Dengan menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, sesungguhnya kita telah berbakti kepadanya. Walaupun kita jadi ratu di negeri orang, duduk di singgasana, berhadapan dengan yang namanya orang tua, status kita tetap saja sebagai seorang supiak Banun. Pesan saya kepada teman-teman, luka itu memang perih, lebih perih luka di hati. Jangan buat orang tua kita bersedih karena kelak kita akan menyesal nanti. Sekian yang ingin saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dipukul pakai panci. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mega Zahara. Itu siapa sih mau mukulin pakai panci? Serem banget ya. Mukulnya pakai panci loh. Udah Kak Elvi sembunyiin tadi. Udah aman ya Kak Elvi ya. Oke deh, kalau udah aman langsung aja kita dengerin komentar dari Dewan Juri. Yang pertama silakan komentarnya Kak Mila. Oke, ketahuan Kak Riko dan Kak Elvi bawa panci ya. Jaga-jaga Kak. Oke, Mega kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Pidatonya mantap ya. Terima Dari kasih. segi pelafalan, kemudian intonasinya juga udah bagus. Satu hal yang paling bagus tadi penguasaan panggungnya. Ketika terjatuh ke bawah, nggak langsung gugup. Nggak Kak langsung Mila, itu terputus. sebenarnya bagian dari acting kita. Oh, acting Bener ya. Jadi untuk Iya, Mega, menarik acting. perhatian penonton, kita harus ada sesuatu yang menghidupkan gitu ya Mega ya. Keren banget serius. Musibah membawa nikmat. Oke ya, tadi penguasaan panggungnya mantap. Ketika terjatuh nggak langsung gugup, nggak langsung terputus pidatonya, tetapi tetap lanjut dan naik ke atas. Itu suatu hal yang sulit ya dimiliki oleh orang lain. Insya Allah sukses. Oke. Ya terima kasih Kak Mila. Oke, dan selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari Ustadz Syahrul. Iya, Mega ya, panggilannya Mega. Ya, Mega memang orang tua, memang orang yang paling sangat kita tunggui keridoannya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu di asal muasalnya adalah dari keridhaan orang tua. Maka insya Allah kalau kita mendapatkan ridho dari orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah. Mungkin dari sisi penampilan, mungkin nanti insya Allah lebih diperbanyak saja menyapa penonton, karena itu yang akan membuat interaksi jauh lebih bagus. Mungkin dari sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, komentar positif, tapi dari beberapa peserta yang tampil, berarti komunikasi dengan penonton yang harus ditingkatkan ya Kak Elvi Interaksinya ya. lagi ya Kak Riko ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk penampilan dari Mega Zahara. Kak Riko kita Ya. belum dengar komentar dari Kak Hafiz Oh loh. lupa Kak Riko. Bener. Aduh Kak Riko ini udah mikirnya yang akan tampil berikutnya Bener jadinya. nih, tapi Silakan yang Kak ini Hafiz, sorry Kak Hafiz. Kelupaan. Gak ada Kak Abror, Kak Hafiz saya yang Kak jadi Hafiz bulian ya. jadi Assalamualaikum Mega. Daun salam kue putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Menjawabnya pakai pantun ya. Ustaz Syahrul saingan loh. Alhamdulillah masih ada nuansa Melayunya gitu. Jawabnya itu pakai pantun. Masukan buat Mega, mungkin tatapan matanya. Ustaz lihat tadi banyak lihat kayak Ustadz gitu ya. Enggak cuma seharusnya itu jangan fokus pada wajah-wajah tertentu. Soalnya sini banyak wajah ya. Kalau bisa lihat semua wajahnya gitu. Tatap satu-satu wajah penonton gitu. Biar seperti
Ustaz bilang tadi, hati ke hati juga. Karena kalau tausiah ini dari hati bukan turun ke hati nanti kurang manfaatnya gitu. Malah terbuang gitu aja tausiah kita. Mungkin itu yang perlu diperbaiki. Kemudian latihannya lebih ditingkatkan lagi. Tetap semangat, jangan putus asa. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Kak Hafiz. Baru dia lengkap ya komentar dari daun jurinya ya. Kalau ini beneran nih, tepuk tangan dulu untuk Mega Zahara. Terima kasih Mega. Oke, Kak Elvi sudah 3 peserta yang tampil, tapi kita tanya dulu. Penonton di studio masih semangat mau lanjut? Segitu aja semangatnya, semangat masih lanjut? Gitu dong, pasti penonton di studio dan juga adik-adik di rumah itu pasti nggak kalah semangat untuk menyaksikan penampilan peserta berikutnya Kak Elvi. Tapi Kak Riko setelah ini kita sebelum penampilannya kita akan relax menampilkan dulu ya. Ada nasyid, yaitu Syaga Nasyid yang akan tampil saat lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Akademi Dai Cilik. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Si Pepe. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Gunakan kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan mencintai kebudayaan Melayu Riau dengan menyaksikan acara Rona Melayu, Televisi Republik Indonesia, Riau Kepulauan Riau, setiap hari Jumat jam 18 waktu Indonesia Barat. Suatu anugerah, ia mampu mempertahankan akidah. Sejatinya ia hamba yang amanah, surga Allah adalah balasnya. Muslim, aku muslim, fitrah mulia tergenggam indah. Walau cobaan menghampar dan menghadang, tak ku lepas asaku, oh Tuhan. Muslim, aku muslim, jalinan hidup begitu indah. Pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah kan hantar aku ke pintu jannah. Berwibawa namun tetap bersahaja, dia mengerti menjaga akhlaknya. Muslim itu adalah
menjaga auratnya. Muslim itu adalah suatu warga, ia mampu mempertahankan agama. Ingat ia hamba yang aman, syurga Allah adalah balasnya. Saga dengan judul nasyid Aku Muslim. Ya, kita bangga menjadi muslim ya Kak Elvi Tadi ya. Saga dari Ya. Man 1 Pekanbaru. Kita lanjutkan perjalanan kita. Perjalanan Wah. mau kemana sih ya Kak Elvi ya? Kita Perjalanan menuju lanjutkan Akademi Dai kompetisi Cilik. di Akademi Dai Cilik. Setelah tadi sudah ada 3 peserta yang tampil Kak Elvi yang luar biasa memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kita lanjutkan nih peserta keempat untuk kali ini. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Aisyah Alia. Dari TK Taskim 2 Tampan. Nah ini tadi Kak Riko yang kita bilang ada 2 nih anak kecil dari TK Iya. yang akan tampil. Ini dia Wah.